Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Fuad Akbarati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah film yang cukup berkesan bagi saya di antara film-film yang telah saya tonton di tahun 2022 lalu. Ya, film tersebut berjudul The Big Four, sebuah film garapan sutradara Indonesia ternama ya, Timo Tjahjanto. Setelah sukses dengan film-film bergenre horornya seperti Sebelum Iblis Menjemput, kini Timo mulai merambah ke film bergenre action. The Big Four sendiri telah tayang sejak 15 Desember 2022. Sayangnya, film ini tidak ditayangkan di bioskop, melainkan hanya ditayangkan di situs film Netflix saja. Nah, menariknya dari film Big Four ini, tidak hanya berkutat pada genre action semata, namun di dalamnya juga dibumbui unsur-unsur komedi, serta ada pula adegan-adegan gore yang cukup sadis dan penuh darah. Ini khas sekali ya dari Timo, seperti pada film Sebelum Iblis Menjemput lalu. Durasi film ini bisa dikatakan cukup lama, yaitu 2 jam 21 menit, namun tidak akan terasa lama karena tempo penceritanya cukup cepat dan adegan ceritanya sangat menarik. Meskipun ini belum ada pernyataan resmi, namun ada kemungkinan film Big Four akan dibuat sequel, mengingat ketika kita nonton itu ending ceritanya yang masih menggantung dan dimunculkannya antagonis baru ya, yang kita belum tahu nanti akan seperti apa. Menarik ini, kita tunggu bagaimana kelanjutan sequel dari film Big Four ini. Semoga bisa segera cepat tayang ya, agar kita bisa cepat nonton juga. Nah, di sinopsisnya ini mengisahkan seorang ayah dari satu putri kandung bernama Dina yang diperankan oleh Putri Marino dan memiliki 4 anak angkat. Topan yang diperankan oleh Abimana, Jenggo yang diperankan oleh Ari Kriting, Alpa yang diperankan oleh Lutesia, dan terakhir Pelor ini yang diperankan oleh aktor pendatang baru yaitu Christo Emmanuel. Dia ditemukan tewas terbunuh setelah berhasil mengepung sebuah tempat jual beli organ tubuh yang berkedok panti asuhan gitu. Bukan tanpa alasan, sang ayah yang kerap dipanggil Petrus ini ternyata seorang pembunuh bayaran ya. Keempat anak angkatnya yang dikenal sebagai Big Four ini dirawat oleh Petrus sejak kecil dan dididik untuk menjadi tim sekaligus penerus jejaknya, jadi sama sebagai pembunuh bayaran. Sedangkan Dina yang merupakan anak kandung adalah seorang anggota kepolisian yang tidak mengetahui bahwa sang ayah ini diam-diam berprofesi sebagai pembunuh bayaran dan juga tidak mengetahui bahwa dia memiliki 4 anak angkat. Setelah kematian ayahnya, Dina mencoba menuntut balas hingga akhirnya ia bertemu dengan sang pembunuh yaitu si Kalajengking. Julukannya si Kalajengking yaitu Antonius Sandova. Dari situlah Dina bekerja sama dengan Big Four untuk mengalahkan Antonius Sandova. Nah, kita masuk ke analisisnya ya. Dari segi cerita, film ini bisa dibilang konfliknya cukup sederhana. Tidak ada plot twist yang cukup mengagetkan. Nah, mungkin plot twistnya itu akan muncul kalau udah keluar sequel selanjutnya kali ya, karena masih banyak misteri yang belum sepenuhnya dibongkar. Namun penampilan aktor dan adegan koreo perkelahiannya itu benar-benar total level, jadi kita nggak merasa terbaca ceritanya. Kita akan disuguhkan banyak sekali adegan tembak-menembak, ledakan, hingga perkelahian yang kelasnya itu, levelnya itu udah ala-ala film Hollywood gitu. Sinematografinya pun cakep, tidak berlebihan namun tetap dengan kualitas yang baik. Ini bisa menjadi standar baru ya untuk industri film dengan genre action kedepannya di Indonesia. Nah, untuk kekurangan dari film ini nyaris tidak ada. Mungkin kita balik lagi, hanya premis yang terasa simpel dan santai ya, yang menjadikan alur atau konfliknya itu mudah terbaca. Termasuk momen plot twistnya itu ya sebenarnya mudah terbaca juga. Namun ya kembali lagi, hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah besar karena Big Four ini masih berhasil mengalihkan penonton lewat
berbagai aspek lainnya yang keren. Pokoknya filmnya tuh keren banget pertarungannya. Nah, overall film ini sangat rekomen ditonton buat kalian para pecinta film genre action. Selama 2 jam 21 menit kalian, saya yakin, akan terus terhibur dengan suguhan tiap aksi dari para aktornya. Keren lah pokoknya, sangat recommended. Jangan lupa ditonton di Netflix berbayar ya. Sekian, ini ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.